Jangan cakap kat Indonesia. Dekat mana-mana, satu dunia ni, ada je orang susah. Ya. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat? Kembali lagi bersama dengan saya, Shima. Tak ada orang lain. Shima, bukan baby Shima. Dalam rancangan Nohas TV. Okey, baiklah. Okey, jangan terkejut ya. Hari ni saya tak buat reaction lagu tau. Tapi saya dapat link daripada sahabat kita mengenai Indonesia. Wow, saya nak tahulah pasal Indonesia sebab saya dah lama duduk kat Malaysia kan. Daripada kecil duduk kat Malaysia. Pengetahuan saya tentang Indonesia ada tapi tak banyak. Jadi saya nak tahu lebih pasal Indonesia sebab bila kita tengok bakat-bakat yang ada di Indonesia ni sangat luar biasa. Indonesia ni macam kilang memproses bakat tau saya nampak. Ya, saya tengok mana-mana dalam 273.5 juta jiwa di Indonesia, kebanyakannya berbakat. Saya tak tahu nak cakap apalah. Memang satu benda yang sangat mengagumkan saya lah sebenarnya. Sebab itu saya nak tahu lebih lanjut mengenai Indonesia ini. Okey, saya dapat link YouTube ni namanya Bagi-Bagi. Kepada kawan-kawan di luar sana, mana yang tak tahu lagi channel ni, boleh cari dalam YouTube dan subscribe channel dia tahu. Okey, kita tengok. Dekat sini saya nak sharekan ceritanya pasal inilah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibandingkan orang luar. Wow, orang luar tu maksudnya Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Filipina dan negara lain lah. Kan? Apakah kelebihan yang Indonesia ada tu? Saya nak tahu. Saya sangat nak tahu. Saya dah tak sabar dah. Saya tak tengok lagi tau sebab saya nak tengok dengan anda. Jangan merendah-rendahkan negara sendiri. Okey? Kita yang kat luar ni, kita mengagumi negara Indonesia. Okey, jom kita tengok. Kita pakai headphone-nya dulu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sahabat Bagi-Bagi, apa kabarnya? Baik. Dalam keadaan sehat ya? Baik, Kita alhamdulillah. doakan selalu bagi sahabat Bagi-Bagi, semoga selalu Sahabat sehat Bagi-Bagi. dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah. Sahabat Amin pun dah Bagi-Bagi merdu. yang mungkin kita tahu belakangan ini, di dunia mengenal rakyat Indonesia itu barbar dan brutal. Gimana nggak barbar kata mereka, zaman pandemi kayak gini tetap aja tawuran. Barbar tu apa? Barbarik ke? Atau maksudnya tak bertamadun? Siapa yang cakap? Pandai je cakap orang barbar. Hai, tak baik tau. Kan? Kita tak kenal lagi negara tu. Kita jangan claim macam-macam. Kita jangan cakap macam-macam. Kenali dulu dalaman dia. Baru kita nak cakap barbar ke, tak bertamadun ke, tak maju ke apa ke. Mengaji dulu negara tu. Okey? Jangan pandai-pandai je nak cakap barbar. Geram saya tau. Okey, intro je dah geram. Tak adalah. Tak ada geram lah. Mana boleh geram. Okey, play. Padahal kita tahu masih banyak rakyat Indonesia yang baik dan tidak barbar. Betul. Banyak rakyat kita itu selalu berada di posisi ujung tanduk ya sahabat Bagi-Bagi. Di dalam rumah Yang baik macam musnah, anda lah. keluar rumah juga musnah. Ya. Maka sebagian besar rakyat kita itu wajib kita acungi jempol dan doakan kesehatannya ya. Betul. Mereka selalu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga agar dapur tetap ngebul di zaman sekarang. Betul. Dekat sini pun ada yang susah. Jangan cakap kat Indonesia. Dekat mana-mana, satu dunia ni, ada je orang susah. Ya. Lagi ya? Sekarang ya sahabat Bagi-Bagi, kali ini Bagi-Bagi akan membahas kelebihan rakyat Indonesia daripada negara luar ya sahabat Bagi-Bagi. Okey. Yang mungkin jarang sekali membahas ini di channel lain atau di di media sosial lain ya sahabat Bagi-Bagi. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke kawan kalian ya. Langsung aja kita masuk nomor 5. Rakyat Indonesia tidak gampang emosi. Seperti kita tahu sahabat Bagi-Bagi, rakyat Indonesia yang kita ketahui adalah bangsa yang barbar.
tapi berbeda menurut negara Jepang. Bahkan ada stasiun TV di Jepang yang melakukan sosial eksperimen ngerjain rakyat Indonesia. Tapi tidak satupun yang langsung marah atau memukul. Bangsa Jepang tersebut malah tertawa dan ngobrol asik. Padahal mereka juga uji coba terhadap orang bule dan langsung marah seperti video berikut. Tengok. Mak Saleh marah, bule marah. Kita coba prank itu dilakukan kepada bangsa lain, pasti langsung geletuh. Asal tahu aja sahabat bagi-bagi, bukannya kita nggak bisa marah ya, cuma rakyat kita biasanya masih kasih kesempatan dulu. Betul. Apakah nih orang kan terus kurang ajar atau tidak sengaja? Ada penting. Jadi sebenarnya bangsa kita selalu bertindak hati-hati ya sahabat bagi-bagi, tanpa langsung emosi langsung pukul enggak. Bangsa itu bangsa yang cerdas. Oke, langsung aja kita akan masuk nomor 4. Bangsa Indonesia bermental baja. Apa tuh? Sekejap. Bermental wajah maksudnya apa? Berhati keras ke? Ataupun bersemangat keras ke? Ataupun bersemangat wajar ke? Kita tengok Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita itu bermental baja. Dari zaman perjuangan hingga zaman krisis moneter, jarang dari rakyat kita itu bunuh diri karena tekanan. Berbeda dengan Jepang dan Barat, banyak sekali tindakan bunuh diri karena panik. Betul. Kes bunuh diri kan banyak kat Jepun kan sebab tekanan yang sangat dahsyat di sana. Tekanan emosi, tekanan kiri kanan sampai banyak yang bunuh diri. Negara-negara Islam macam Malaysia, Indonesia kurang lah, ada tapi kurang sebab mereka masih mempunyai agama untuk dipegang. Masih percayakan kepada Allah yang satu. Kita tengok lagi ya. Karena penyakit atau krisis ekonomi, orang kita itu ibarat predator hidup sahabat bagi-bagi. Ibarat nggak ada rotan, akar pun jadi. Tidak sekolah, megang pacul, ngaduk semen pun hidup. Berbeda dengan mereka. Bahkan untuk negara luar, dipecat bisa menyebabkan depresi dan gantung diri. Beda dengan kita, bahkan negara kita bisa nyari uang bermodal Android jadi pedagang online dadakan. Online banyak cari duit. Kan jadi warga negara Indonesia. Oke deh, tanpa berlama-lama kita akan masuk nomor 3. 3 pula. Suka berburu dan meramu. Sahabat bagi-bagi, dari nenek moyang hingga kita sampai sekarang rakyat kita banyak menggantungkan hidupnya dari alam. Sampai sekarang loh, percaya deh. Contohnya masih banyak yang suka mancing di sungai untuk lauk atau dijual. Mimin dahulu pernah punya pengalaman, ada sahabat dari Belanda minta ngajak memancing di sungai di salah satu sungai Pulau Jawa. Sebut aja Bunga orang bulenya, pada laki-laki ya, tapi nggak apa kita panggil Bunga. Dia bertanya sama Mimin, kenapa ikan di sungai kecil-kecil, padahal sungai di negeri asalnya ikan berlimpah dan... Kejap, dia lelaki? Tapi macam kenapa seperti wanita? Dia banci ke? Ataupun pondan? Bahasa orang Malaysia panggil pondan ni ya? Sorry ya, saya tak tahu mengenai Bunga ni. Tolong share kawan-kawan. Saya takut nak cakap lebih-lebih. Takut nanti orang marah pula saya. Okay, saya play lagi ya. Besar-besar. Karena emosi, Mimin menjawab. Karena kami dari nenek moyang sampai sekarang biasa hidup dari alam. Tidak seperti bangsa kalian yang dahulu gemar menjejah untuk kelangsungan hidup kalian. Betul. Kami bangsa Indonesia biasa hidup memanfaatkan alam. Jadi wajar bila alam kami lebih sedikit dari sumber daya alam kalian. Dan langsung terdiam. Diam kau. Walaupun teman ya nggak masalah. Itu masalah prinsip kebernegaraan ya sahabat bagi-bagi. Oke, langsung aja kita lanjut nomor 2. Nomor 2, rakyat kita mudah bahagia. Sahabat bagi-bagi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah bahagia. Tanya aja ke diri kalian, bisa beli HP Android aja sudah senang. Beda dengan negara lain yang perlu punya Tengok video saya pun dah bahagia kan? Jangan cakap tak bahagia. Yelah, you all memang mudah terhibur lah. Apa yang saya perhatikan memang warga Indonesia memang mudah terhibur. Memang susah sebenarnya nak cari dekat bangsa lain. Memang
Tak tahulah tekanan hidup kat sana macam mana kan. Tapi you all memang sangat mudah terhibur. Kalau kat sini pun sama, mudah terhibur juga. Cuma lambat sikit lah nak ketawanya. Sebab banyak berfikir kan. Banyak berfikir macam mana nak cari duit lepas PKP ni. Okey. Lagi kita sambung ya. Okey. Cari dan rumah besar baru bahagia. Bahkan hiburan seperti TikTok pun bangsa kita sudah senang. Banyak TikTok kat Indonesia kan. Tapi saya nak pesan tau, lagi-lagi kepada wanita ya, gunakan TikTok itu dengan berpada-pada ya. Janganlah sampai menggadaikan maruah demi konten dalam TikTok tu. Goyang itu, goyang ini. Ingat tahu dosa. Allah tu Maha melihat. Malaikat mencatat semua perlakuan kita tau. Bertaubatlah. Okey, kita sambung. Pup. Benar gak sih ya? Oke, kayak Mimin aja lah. Kalau mancing ke sungai bermodal rokok dan kopi, sudah merasa seperti itu sudah. Kini sahabat bagi-bagi, kebanyakan rakyat kita katanya adalah penduduk miskin. Tapi jangan salah, kemiskinan itu nikmatnya ringan. Mimin dan kalian beli HP sudah bahagia, beli sepeda sudah bahagia. Coba bayangin mereka-mereka yang sudah kaya, beli mobil aja biasa. Jadi bahagia itu simpel. Jadi berbahagialah kita yang rakyat jelata ya. Mimin juga miskin bahagia walaupun pakai HP Android merek apa ini? Xiaomi apa ya? Ya ngabur. Oke. Langsung aja kita masuk nomor 1 yang ditunggu-tunggu. Memiliki fisik yang kuat dan otak yang cerdas. Siapa sahabat bagi-bagi yang tidak mengakui ketahanan fisik negeri kita ini? Bahkan Borobudur pun dibangun dengan tenaga fisik loh sahabat bagi-bagi. Seperti yang kita tahu sahabat bagi-bagi, di balik iklim yang tropis ini bangsa Indonesia dibekali fisik yang lebih dari negara lain. Contohnya flu. Orang negara luar terkena flu bisa masuk rumah sakit bahkan meninggal. Coba lihat sekitar kita, cukup bermodal teh hangat dan kerokan, flu akan lari ke bilik dari fisik orang Indonesia. Inilah kelebihan bangsa kita. Selain fisik yang kuat, ternyata bangsa kita banyak menelurkan profesor-profesor handal seperti almarhum Eyang B.J. Habibie. Semoga amal ibadahnya terima ya sahabat bagi-bagi. Dan kalian tahu tidak, penemu jaringan 4G itu juga berasal dari Indonesia dan ratusan profesor-profesor hebat yang ditelurkan bangsa kita. Tapi selain mereka, rakyat pun cerdas loh sahabat bagi-bagi. Contohnya, tanpa perlu lulusan sekolah tinggi, rakyat kita itu super kreatif. Seperti bisa mencari uang yang orang barat tidak sampai bisa memikirkannya. Contoh menjadi Pak Ogah bila jalan rusak. Sering nggak daerah kalian bila ada jalan rusak? Yang ngatur mereka. Cukup bermodal keranjang. Yuk 500 gopek dulu. Atau menjadi stuntman ya. Ya, dulu saya balik dekat Sumatera Barat Indonesia tahun 2013, 2015 memang ada macam ni. Dia orang tolong jaga jalan lah, mana ada jalan rosak ke apa ke. Lepas tu kita buka tingkap, kita bagi duit 5,000. Terima kasih ya bu. Dia kata macam tu. Okey sama bang. Kita jalan. Macam tu. Best lah. Tapi memang betul lah, dia orang ni kreatif. Tengok Zidan dengan kawan-kawan dia. Menyanyi lagu cover je, tapi meletup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand pun meletup juga dia orang tu. Masya Allah, kreatif. Orang Indonesia kreatif, saya tak nafikan. Bangga tau lahir kat Indonesia. Okey, kita sambung. Banyak borak kan makcik ni kan. Apa tuh namanya, polisi lalu lintas di pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintasnya ya. Mereka bisa mencari kesempatan untuk mengatur lalu lintas untuk gantian berseliweran. Mereka bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan uang. Gimana kreatif kan? Tentu ini mungkin ada yang berpikir itu kan cuma begitu nih. Kita harus apresiasi nilai kreatif itu dalam mencari uang dan peluang. Karena daripada kita bingung mencari pekerjaan yang nggak jelas, belum tentu juga pekerjaan itu menerima kita, ya nggak masalah. Kreatif dikit kan. Toh yang tinggi untuk dapur berasap. Daripada bingung cari kerjaan yang tidak tentu arah, ini juga bisa menjadi penghasilan yang mudah loh sahabat bagi-bagi. Bukan maksudnya kami ingin kalian meniru itu, tidak. Maksudnya apresiasi buat mereka yang kreatif daripada mencuri dan lain-lain. Maka dari itu sahabat bagi-bagi, teruslah optimis dan satukan visi agar bangsa ini lebih sejahtera. Semua demi Indonesia, jangan ada lagi pecah belah saling hina.
Itu tanah Betul. kelahiran, saatnya bersatu majukan Indonesia, sahabat bagi-bagi. Gak usah saling menghina, gak usah sirik-sirikan gak jelas. Komen lah yang positif dan Kan. baik, bermedia Baik sosial yang je. cerdas. Ujung-ujungnya, bila bangsa ini rusak, rakyatnya semua Betul. sama rusak. Gak ada lagi lah cebong dan Betul. kampret, Betul. percuma. Kalau mahal, ya cebongnya beli mahal, kampretnya beli mahal. Kita ini satu saudara. Stop, udah pecah belah. Jangan mau diadu domba oleh Betul. elit-elit yang sebenarnya Orang mereka luar tu sendiri memecah yang belahkan paling kita kenyang tau. daripada kita yang gontok-gontokan hina-hinaan di bagian Ya. bawah ini. Ya kan? Ya begitulah. Lembut je admin Sekian cakap. berikut dari kami, sahabat bagi-bagi. Kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang setia menonton acara dari kami. Kami tidak ada maksud menghina Ya. siapapun. Kami hanya menghibur dan memberikan Terima informasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang selalu setia Sama menonton kami. Bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Wassalam. Kan? Wow, dahsyatnya, lembut je admin tu cakap. Admin bagi-bagi. Apa khabar admin? Saya Shima. Saya suka dengar orang yang cakap lembut-lembut ni, sopan-sopan ni. Saya suka. Sebab apa tahu? Bila dia bercakap tu kita tak serabut. Kita tak serabut. Macam tu. Lagi satu, apa yang dia cakap ni kebanyakan, bukan kebanyakan lah, memang betul pun. Daya cerdas, kreativitinya lebih. Lepas tu tak cepat marah. Lepas tu bukan bangsa yang barbarik, bukan. Jangan biar orang cakap bukan-bukan pasal kita. Kita je yang tahu kita macam mana, kan? Betul. Okeylah, saya terbuka jugalah saya punya minda dan fikiran dan pandangan saya lah mengenai Indonesia ni, kelebihan yang dimiliki oleh penduduk Indonesia berbanding dengan orang luar. Betul sangat. Jadi disebabkan itu jugalah saya tak hairan lah kenapa orang luar, lagi-lagi rakyat daripada negara barat, memilih Indonesia sebagai negara penghijrahan mereka selepas mereka pencen ataupun pensiun daripada kerja masing-masing. Sebab mereka nak ketenangan. Diorang tak nak serabut dah. Duduk kat Indonesia tenang je. Tak ada duit pun senyum je. Miskin pun bahagia je. Siapa tak nak? Cuba cakap siapa tak nak. Orang, kalau tak silap, orang Jepun dengan orang Korea pun pilih Indonesia sebagai rumah kedua selepas negara mereka sendirilah. Macam tu. Tahniah ya. Siapa yang jadi orang Indonesia tu kena bangga jadi orang Indonesia. Jangan biarkan orang luar memporak-perandakan urusan kalian di dalam negara tu. Ada masalah pun biar diuruskan sendiri-sendiri. Usah ada campur tangan orang luar mengenai urusan negara kalian. Okey? Tengok negara ni, negara-negara Arab lah, kan berkecamuk kan, negara Iraq kan, nak buat revolusi rakyat lah apalah, sekarang tengok macam mana. Krik. Sampai bila tak aman kan? Okey, jangan biarkan negara kita macam tu, kita jaga negara kita ya. Okey. Okey, saya akhirilah saya punya pompeng-pompeng ni, tapi cerita ni best. Siapa yang nak request lagi saya mengenai channel-channel seperti ini, nak saya react channel-channel seperti ini, jangan lupa tahu komen saya okey je, saya baca. Kalau saya tak reply pun sebab saya busy anak-anak kan, nak lipat kain lagi, nak basuh kain lagi, apa semua kan. Tapi saya baca, saya screenshot, saya simpan. Okey? Jangan lupa tahu. Okey. Jadi saya akhirilah bebelan saya ni. Jangan lupalah sebelum tu subscribe, like dan share channel saya jika ia mendatangkan manfaat kepada diri anda dan juga masyarakat setempat, ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya dan jumpa lagi. Bye. Bye-bye.